Bicara soal anime dan manga One Piece ini memang tak ada habisnya. Meski sudah bergulir ribuan chapter, namun Eiichiro Oda seolah tak pernah kehabisan ide untuk terus memberikan jalan cerita yang rumit dan menarik untuk kita nikmati. Salah satu yang membuat kita penasaran dengan One Piece ini adalah banyaknya karakter-karakter misterius yang hanya muncul seketika saja. Bahkan karakter-karakter ini hanya diceritakan dalam sejarahnya saja di anime One Piece ini. Padahal karakter yang diceritakan dalam sejarah One Piece ini telah membuat kita penasaran akan sosoknya. Bahkan mereka telah mengukir sejarah yang luar biasa untuk era bajak laut di masa sekarang. Salah satu contoh karakter misterius tersebut adalah Joy Boy. Dan kali ini kita akan sedikit memaparkan tentang kisah dan data-data tentang Joy Boy menurut versi Paradox. Joy Boy dan Fishman Island. Pada sekitar 900 tahun yang lalu, Joy Boy ini adalah seseorang yang telah membuat janji pada manusia ikan untuk membawa mereka ke permukaan. Pada saat itu, Joy Boy telah membuat suatu kapal besar yang bernama Noah untuk membawa penduduk manusia ikan ke permukaan. Kapal tersebut telah dia buat dengan bantuan Poseidon, yang dimana Poseidon ini adalah seorang duyung raksasa yang mampu berkomunikasi dan mengendalikan Sea King atas perintahnya. Mungkin juga pada zaman Joy Boy dulu telah ada seorang duyung raksasa seperti Shirahoshi sekarang, sehingga Joy Boy dapat memanfaatkan kekuatan Poseidon untuk menyuruh para Sea King membuat kapal besar yang bernama Noah tersebut. Walau kapal Noah telah berhasil Joy Boy buat, nyatanya dia telah melanggar janjinya untuk membawa penduduk manusia ikan pergi ke permukaan, dan penyebab dia melanggar janjinya tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Akan tetapi, Joy Boy telah mengutarakan permintaan maafnya pada manusia ikan lewat Poneglyph yang berada di Sea Forest. Joy Boy dan Ancient Kingdom. Joy Boy sepertinya juga ikut dalam perang besar antara Ancient Kingdom dan 25 kerajaan dunia yang bersekutu. Namun belum jelas kelompok mana yang Joy Boy bela dalam perang tersebut. Akan tetapi, setidaknya Joy Boy adalah sosok yang penting di masa kerajaan Ancient Kingdom. Dan hal ini telah dikuatkan dengan Poneglyph yang salah satunya ditemukan di kerajaan Ryugu. Dan kemungkinan, Joy Boy juga adalah raja dari Ancient Kingdom yang pada saat itu kalah dalam peperangan pada 800 tahun yang lalu. Perang tersebut berawal saat kerajaan dunia merasa iri dengan Ancient Kingdom yang memiliki teknologi yang sangat canggih pada masanya. Namun jika Joy Boy adalah raja dari Ancient Kingdom, maka bisa jadi topi jerami yang ada di Merejo tersebut merupakan mahkota miliknya. Topi jerami ini biasanya kita lihat telah menjadi salah satu ikon dalam serial anime One Piece ini yang tak pernah lepas dari kepala Luffy. Awalnya, topi ini merupakan topi milik Roger yang kemudian diwariskan pada Shanks. Lalu Shanks mewariskan kembali topi jerami tersebut kepada Luffy saat Luffy masih kecil. Awalnya, tak ada yang terlalu istimewa dengan topi jerami ini. Namun Oda menggegerkan para penggemar One Piece dengan menampilkan ikon topi jerami di bagian cerita referee. Di dalam cerita tersebut, kita diperlihatkan dengan ukuran topi jerami yang sangat besar dan disembunyikan di sebuah ruangan kriogenik. Karena ukuran topi jerami ini yang sangat besar dan sekaligus menjadi benda yang sangat rahasia. Kemudian, muncul beberapa teori bahwa pemilik topi tersebut adalah seseorang dari ratusan tahun yang lalu. Dan bisa saja pemilik topi tersebut adalah Joy Boy. Joy Boy dan harta karun One Piece. Pada penghujung tahun 2019, kita dikejutkan oleh fakta bahwa Joy Boy adalah seseorang yang telah meninggalkan harta karun One Piece. Pada manga chapter 967 disebutkan bahwa Joy Boy telah meninggalkan harta karun One Piece-nya di Pulau Logtail. Namun saat bajak laut Roger menemukan harta karun Joy Boy tersebut, mereka malah tertawa saat menemukannya. Dan hal ini membuat kita para penggemar One Piece dibuat penasaran seperti apa isi peninggalan harta Joy Boy tersebut. Bahkan saking hebatnya, saat Roger menemukan harta karun tersebut, dia mengutarakan bahwa dirinya ingin hidup di zaman Joy Boy dan bertemu dengannya. Joy Boy dan sosoknya yang misterius. Salah satu yang mengganjal akan sosok Joy Boy ini adalah saat Oden mengatakan bahwa Joy Boy akan segera kembali. Namun dari pemaparan sebelumnya, Joy Boy adalah sosok yang hidup pada sekitar 800 atau 900 tahun yang lalu. Tidak mungkin jika Joy Boy masih hidup hingga saat ini.
Namun jika Joy Boy memiliki kekuatan iblis perjalanan waktu seperti yang Kozuki Toki miliki, kemungkinan ini memang akan terjadi bahwa dia akan kembali di masa kini. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa Joy Boy ini adalah sebuah nama atau gelar, bukan nama seseorang, sehingga siapapun bisa menjadi seorang Joy Boy. Kemungkinan bisa juga Joy Boy adalah sebuah nama panggilan pada manusia yang memiliki kemampuan tertentu. Apalagi jika kita lihat dari legenda Fishman Island, akan ada kembali orang yang akan membimbing Poseidon dengan kebaikannya. Dan kemungkinan sosok ini adalah sosok Joy Boy di masa sekarang. Tak hanya membimbing Poseidon, Oden juga mengatakan bahwa Joy Boy juga akan mengunjungi Wano untuk membuka batasan negeri Wano. Jika Joy Boy ini merupakan sebuah gelar, kemungkinan penerus Joy Boy ini berada pada Luffy yang saat ini, di mana sosok Joy Boy yang penuh misterius itu beberapa tandanya ada pada diri Luffy. Karena Roger juga pernah mengatakan bahwa Joy Boy itu telah menunggu seseorang dari klan D. Mungkin yang dimaksud Joy Boy ini adalah seseorang dari klan D yang dapat menemukan harta One Piece-nya. Dan bisa jadi juga, misteri tentang Joy Boy ini akan semakin terungkap setelah Luffy mencapai Logtail dan menemukan One Piece. Itulah beberapa rangkuman tentang Joy Boy menurut versi Paradox. Jika kalian ada masukan atau pendapat berbeda tentang Joy Boy, silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan tunggu pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.